Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngelanjutin review Mouse episode 3. Yuk, mari disimak. Dimulai Profesor Danirli yang menganalisa kembali kasus pembunuhan keluarga di Guryong. Ingat gak kasus di awal episode 2? Jae-hoon yang membunuh ayah tiri dan dua adiknya. Sampai sekarang pun aku ngerasa Jae-hoon itu Sung Yo-han. Profesor Danirli pergi mengunjungi rumah Sung Ji-eun. Sung Ji-eun terlihat gugup saat ditanya perihal putranya. Profesor Danirli yang melihatnya hanya diam. Go Mu-chi masih berada di lokasi pembunuhan untuk mencari bukti tambahan. Kembali ke saat Sung Yo-han yang bertemu Jung Barem di pintu rumah sakit. Profesor Danirli datang ke sana untuk bertemu dengan Sung Yo-han. Profesor Danirli memperhatikan sikap Sung Yo-han terhadap para pasien dari jauh. Saat Go Mu-chi datang menemui Go Mu-won, di TV diberitakan tentang arloji Nachikuk yang dipakai korban. Go Mu-chi yang mendengarnya mencocokkannya. Go Mu-chi ke penjara dan menanyai satu napi tentang dia yang mengakui menganiaya Nachikuk. Tapi Go Mu-chi tidak percaya pernyataannya. Go Mu-chi mengerahkan polisi lain untuk mencari bukti penganiayaan Nachikuk di penjara. Go Mu-chi dan Jung Barem mempraktekkan kejadian saat Nachikuk ditemukan di kotak besi. Go Mu-chi memeriksa CCTV di penjara dan mulai mereka waktu kejadian. Go Mu-chi dan Jung Barem terus berusaha mencari hingga malam. Profesor Danirli menelpon Sung Yo-han untuk bertemu. Setibanya di taman bermain, Profesor Danirli duduk di komedi putar dan terus memperhatikan keadaan sekitar. Sung Yo-han yang tiba di sana langsung menghampirinya dan terlihat bercak darah di sana. Apa mungkin Profesor Danirli mati di tangan Sung Yo-han? Beralih ke Oh Bong-yi yang berlatih tinju. Di tengah berlatih, Oh Bong-yi terjatuh saat diserang pelatih, hingga dia pun jadi teringat trauma masa lalunya. Di perjalanan pulang, Jung Barem mengajukan ikut menyelidiki kasus pembunuhan itu ke Go Mu-chi. Namun Go Mu-chi menolaknya. Oh Bong-yi memberanikan diri datang ke kantor polisi, tapi dia mengurungkan niatnya. Go Mu-chi yang melihatnya teringat saat Oh Bong-yi kecil membayar dan meminta Go Mu-chi untuk membunuh Kang Dok-su begitu dia dibebaskan. Dan terlihatlah Sung Yo-han membuang sesuatu di danau. Oh Bong-yi datang ke rumah Jung Barem dan melihat foto Jung Barem dan ibunya. Ternyata benar, Jung Barem itu anak dari wanita yang hamil di episode 1 yang punya gen psikopat. Ibunya ternyata sudah lama meninggal dunia. Oh Bong-yi sedikit merubah sikapnya dan mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan oleh Jung Barem. Go Mu-chi pergi ke rumah Choi Hong-ju dan melihat Choi Hong-ju berpelukan dengan seorang pria. Apa mungkin Choi Hong-ju pacaran sama Sung Yo-han? Kemudian diperlihatkan di suatu ruangan, Sung Yo-han berdiri memandangi foto-foto korban pembunuhan, mirip ruangan yang ada di akhir episode 1. Keesokan harinya, berita kematian Profesor Danirli telah sampai ke Go Mu-chi. Go Mu-chi mulai menelusuri kasus tersebut. Dia mendatangi hotel tempat Danirli tinggal dan mengecek CCTV di sana. Dia meminta rekannya menemui wanita yang bekerja sebagai cleaning service dan melacak panggilan telepon terakhirnya. Oh Bong-yi memukul teman sekelasnya hingga temannya menuntut ganti rugi. Nenek Oh Bong-yi yang tidak ingin Oh Bong-yi dikeluarkan dari sekolah akhirnya diam-diam mencari pekerjaan untuk mengumpulkan uang, hingga dia mendatangi agen penyalur, tapi agen tersebut menolak. Saat agen tersebut ke toilet, telepon di kantor berbunyi dan nenek Oh Bong-yi mengangkatnya. Tanpa diduga, nenek Oh Bong-yi mendatangi rumah Sung Yo-han dan memaksa Sung Yo-han menerimanya bekerja. Di sisi lain, rekan Go Mu-chi memberitahu Go Mu-chi kalau orang yang terakhir ditelepon Profesor Danirli itu Sung Yo-han. Go Mu-chi jadi teringat kalau dokter yang merawat Nachikuk juga orang yang sama. Go Mu-chi menelpon Sung Yo-han mengajaknya untuk bertemu. Go Mu-chi mulai bertanya tentang hubungan Danirli dan Sung Yo-han. Sung Yo-han memberikan alibi dan dia menolak. Namun Go Mu-chi tidak mempercayainya dan meminta nomor telepon teman Sung Yo-han tersebut. Jung Barem ditelepon kepolisian untuk meminta jari Nachikuk yang putus. Jung Barem ke rumah sakit untuk mengambilnya. Saat melihat jari itu, Jung Barem bergegas keluar rumah sakit. Go Mu-chi yang melihatnya bertanya ke Jung Barem. Jung Barem mengatakan ke Go Mu-chi kalau jari ini bukan jari Nachikuk. Dia ingin mencarinya.
Gomuchi memikirkan kemungkinan letak jari Nachiko. Dia pun bergegas berlari ke gereja di lapas. Sung Yohan bergegas pulang ke rumah saat mengingat dia meninggalkan kunci ruang bawah tanahnya. Nenek Oh Bong Yi yang melihatnya bergegas pulang. Sung Yohan yang menyadari keanehan itu pun membuntuti nenek Oh Bong Yi. Gomuchi dan Jung Barem menggeledah gereja di lapas tapi tidak mendapatkan apapun. Gomuchi keluar dari sana dengan kesal. Secara tidak sengaja darah menetes ke tangan Jung Barem. Gomuchi menaiki tangga ke atas atap gereja dan mendapati seragam Nachiko berada di sana, yang di bagian dadanya tertancap sebuah pisau. Sedangkan jari Nachiko ada dalam gelas di atas meja pendeta. Jung Barem mendapat telepon dari nenek Oh Bong Yi dan segera mencari nenek Oh Bong Yi. Saat tiba di sana, nenek Oh Bong Yi ternyata telah meninggal dunia. Jung Barem seperti melihat seseorang dan dia berusaha mengejar pembunuhnya. Saat mengejarnya, malah Jung Barem sendiri tertabrak mobil. Sekian dulu reviewnya dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.